Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita teman-teman. Salam slow living, seni menikmati hidup. Nah, buat teman-teman yang suka bercocok tanam di rumah, apalagi suka menanam sayur-sayuran untuk kebutuhan di rumah, di sini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam membuat pupuk organik cair. Nah, untuk video yang kemarin saya memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai pupuk organik cair yang berguna untuk menyehatkan tanaman. Nah, untuk yang kali ini saya akan mencoba membuat pupuk organik cair sebagai perangsang bakal buah dan nantinya berguna untuk meningkatkan produktivitas buah, sehingga bakal-bakal buah atau bunga-bunga yang ada di tanaman teman-teman tidak mudah layu atau rontok gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin membuat dua versi teman-teman, pupuk A dan pupuk B. Sebenarnya fungsinya sama, tapi saya ingin membedakan dari penggunaan mikroorganismenya gitu. Jadi untuk sumber mikroorganisme atau bakteri Lactobacillus yang berguna untuk tanaman, saya di sini untuk pupuk A menggunakan 2 botol Yakult dan di pupuk B menggunakan M4. M4 ini mengandung bakteri fermentasi bahan organik untuk menyuburkan tanah teman-teman. Sama juga fungsinya dari Yakult sendiri teman-teman. Nah, di dalam bahan-bahan tersebut itu terdiri dari 2 botol Yakult, 2 buah telur, 1 gelas air kelapa, dan 2 sendok makan gula. Di sini saya akan mencampurkan mecin juga teman-teman, sebagai sumber natrium atau nitrogen gitu teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan mecin sendiri tidak banyak teman-teman, hanya sekitar 1 sendok makan saja teman-teman ya. Untuk manfaat dan fungsinya sendiri teman-teman, jadi di dalam Yakult ini terdapat bakteri Lactobacillus yang sangat berguna untuk menyuburkan tanah teman-teman. Dan 2 butir telur ini berguna sebagai sumber kalsium yang sangat tinggi teman-teman. Apalagi teman-teman di rumah menggunakan media tanam sekam teman-teman. Nah, itu sangat baik sekali gitu, sangat fungsinya jadi sangat sempurna teman-teman. Jadi dapat meningkatkan pH tanah gitu teman-teman ya. Dan untuk air kelapa itu sebagai kalau nggak salah teman-teman, jadi air kelapa ini sebagai sumber dari unsur hara yang sangat banyak teman-teman. Jadi dalamnya itu mengandung nitrogen, fosfor, kalium, dan sangat berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah juga teman-teman. Dan gula itu sebagai sumber energi bagi mikroba gitu ya teman-teman. Jadi untuk gula ini dia bisa, selain gula itu bisa menggunakan air dari molase, dari air tetes tebu teman-teman, atau gula Jawa teman-teman. Jadi mau teman-teman pakai gula pasir, tetes tebu, atau air gula Jawa juga sama saja fungsinya teman-teman. Nah, untuk di pupuk B juga sama teman-teman, hanya saja berbeda di sumber mikrobanya teman-teman. Sumber bakterinya saya menggunakan M4 dan di pupuk A menggunakan Yakult teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita langsung campurin aja bahan-bahan tersebut dalam satu wadah ini gitu teman-teman ya. Nanti juga kita ke depan bakal memberikan tips cara pengaplikasiannya ke tanaman teman-teman gitu. Terus ikutin channel kita, jangan lupa like, subscribe, and share teman-teman. Jadi biar kita selalu termotivasi untuk memberikan video-video bermanfaat kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, di sini langsung kita campurin aja ya untuk pupuknya. Untuk bahan-bahan tersebut, sorry agak goyang-goyang karena saya menggunakan satu tangan teman-teman. Nah, di sini kita
langsung masukin aja mecinnya 1 sendok makan teman-teman tuh, dan kita masukin telurnya teman-teman ya. Kita pecahin di mana nih? Kita pecahin di sini aja teman-teman ya. Kita buat yang pupuk dulu teman-teman yang menggunakan Yakult. Nah, untuk kulit telur ini teman-teman, jadi ini sebenarnya sangat berguna juga sebagai sumber kalsium untuk tanaman teman-teman. Jadi teman-teman bisa hancurkan kulit telur ini sampai benar-benar halus dan dikuburkan ke tanah teman-teman. Di pinggir-pinggir tanaman atau dicampurkan langsung ke tanah juga bisa teman-teman. Itu sangat bermanfaat untuk tanaman teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan gulanya teman-teman. Ini takarannya 2 sendok makan. Sebenarnya untuk takaran sendiri tidak ada takaran pasti ya teman-teman. Gitu, tapi saya menggunakan 2 sendok makan gula ya teman-teman. Nah, ini kita larutkan teman-teman telurnya. Nah, kalau sudah larut kita masukkan Yakultnya teman-teman. Kita masukkan Yakultnya. Dua botol sebagai sumber dari mikrobanya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau goreng juga kayaknya enak teman-teman. Bisa dibuat untuk nasi goreng. Nah, ini udah tercampur dan kita coba masukkan ke dalam botol air mineral ya teman-teman ya. Sangat-sangat sulit sekali karena di sini saya mengerjakannya masih sendiri teman-teman. Oke, pelan-pelan. Oke teman-teman, agak sedikit berantakan, nanti saya beresin lagi. Nah, sekarang kita masukin air kelapanya teman-teman. Nah, baiknya air kelapa ini dimasukkan 1 hari setelah pupuk ini tercampur teman-teman. Itu untuk kenapa 1 hari setelah pupuk ini tercampur ya, agar tidak terlalu banyak menimbulkan gas teman-teman. Gitu. Jadi biar nanti setelah telur, gula dan mecin ini tercampur, jadi untuk keesokan harinya kita masukkan air kelapa. Tapi untuk air kelapa ini dimasukkan langsung juga tidak masalah teman-teman. Gitu ya. Jadi kita masukkan air kelapanya pelan-pelan. Yap, sudah tercampur semua. Nah, ini pupuk A ya teman-teman ya. Nah, setelah masuk ke dalam botol air mineral, kita kocok-kocok sampai menimbulkan buih-buih di dalam botol tersebut. Yep. Jadi teman-teman, untuk pupuk A ini disarankan untuk membuka tutupnya sehari sekali teman-teman. Gitu. Kenapa kita nggak penuhin, kita cuman pakai air kelapanya sedikit, karena dia nanti akan
menimbulkan gas teman-teman gitu. Jadi kalau tutup ini tidak dibuka setiap harinya, maka si botol ini bisa meledak teman-teman gitu. Jadi untuk kita membuang gasnya, kita buka gitu dan kita tutup lagi gitu. Untuk proses fermentasi yang lebih maksimal teman-teman, jadi pupuk ini kita simpan di daerah yang lembab teman-teman, di bawah meja makan atau di bawah meja dapur gitu teman-teman, dan jangan sampai terpapar langsung dengan sinar matahari itu, karena biar bakterinya itu tumbuh dengan maksimal teman-teman ya. Nah ini langsung keras teman-teman karena menimbulkan gas. Oke teman-teman, kita lanjut ke pupuk yang kedua. Oke teman-teman, dan lanjut ke pupuk yang kedua dengan menggunakan M4. Takarannya sama seperti pupuk yang pertama ya teman-teman. 1 sendok makan mecin. Kita campurkan dengan 2 butir telur. Dan kita campurkan gula. Setelah itu kita campurkan cairan dari M4 teman-teman. Nah untuk cairan M4 ini juga tidak ada aturan pasti dalam pemberian takarannya teman-teman. Jadi semakin banyak M4-nya atau semakin banyak mikroorganismenya, jadi semakin cepat proses fermentasinya teman-teman. Jadi untuk proses fermentasi sampai bisa digunakan itu kurang lebih paling cepatnya 3 hari teman-teman gitu. Nah ini kita aduk sampai rata teman-teman ya. Oke, setelah itu kita masukkan ke botol air mineral teman-teman. Kita masukin pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai tumpah lagi. Oke teman-teman, setelah itu kita masukkan air kelapanya. Kita aduk lagi teman-teman ya, biar gula dan mecinnya itu larut semua teman-teman. Oke, kita masukin lagi teman-teman, pelan-pelan. Oke, masih tersisa, ini belum rata semua teman-teman. Oke, setelah semua tercampur semua dan masuk ke dalam botol air mineralnya, kita kocok lagi teman-teman biar tercampur lebih merata dan lebih mantap. Ya, sudah tercampur berbuih. Ya teman-teman, sudah tercampur semua dan sudah berbuih.
Dan ini yang menggunakan M4 dan yang ini menggunakan Yakult teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak, jadi teman-teman bisa memanfaatkan air kelapanya teman-teman. Jadi air kelapanya itu untuk satu buah air kelapa itu untuk 1 kali pembuatan gitu teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 1 buah air kelapa dibagi menjadi 2 gitu teman-teman, biar lebih irit. Dan untuk pengaplikasiannya teman-teman, jadi ini sangat irit sekali teman-teman. Perbandingannya itu 1:40, hampir sama dengan pupuk sebelumnya teman-teman. Jadi 1 gelas pupuk organik cair ini dicampur dengan 40 gelas air teman-teman ya teman-teman ya. Ini mungkin besok saya akan tambahkan dengan air kelapa lagi teman-teman, itu tidak masalah, biar menghasilkan pupuknya lebih banyak teman-teman. Nah, ini jangan lupa nanti teman-teman dibuka setiap harinya, karena nanti akan menimbulkan gas teman-teman. Jadi jangan sampai nunggu pupuk tersebut meledak teman-teman ya, karena banyak pengalaman dari teman-teman yang lain juga tidak membuka tutupnya, ketika udah 3 hari pas dibuka langsung meledak teman-teman. Oke teman-teman, untuk pengaplikasiannya juga bisa langsung dikocor ke tanaman, ke tanahnya, atau mau disemprot langsung ke tanamannya juga bisa, karena fungsi dari pupuk tersebut adalah untuk memancing pertumbuhan bakal buah teman-teman dan menguatkan buah teman-teman gitu, menguatkan bunga-bunga agar tidak mudah rontok teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian pengalaman dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman, agar kita lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru. Salam slow living. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.